Niat hati berwisata, tapi takdir berkata beda. Inilah peristiwa yang dialami oleh puluhan warga Tangerang Selatan yang niatnya berziarah ke daerah Guci di Tegal, Jawa Tengah. Tapi bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini dialami cukup aneh. Anehnya karena apa? Awalnya bus ini terparkir diam di tempat parkir. Mesin menyala. Tapi tiba-tiba bus ini meluncur dan masuk ke dalam jurang. Nah, ini nih, keanehan ini. Gimana caranya bus ini dalam posisi diam di parkiran kok tiba-tiba bisa meluncur? Yuk, kita diskusi. Duh, lagi-lagi ya, bus mengalami kecelakaan. Ini nggak sekali loh. Dalam beberapa bulan terakhir ini saya kayak sering gitu baca berita soal bus yang kecelakaan. Gak percaya? Nih, saya punya datanya. Di tahun 2023 yang baru aja berjalan di bulan kelima, sudah ada 5 kecelakaan. Di bulan Februari, ada 3 kecelakaan yang terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, Pasuruan, Jawa Timur, dan Tol Cipali, Jawa Barat. Di bulan Maret, ada 1 kejadian di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Dan terakhir di bulan Mei, terjadi kecelakaan di Tegal, dan ini yang kemarin. Nah, soal penyebab, biasanya terjadi akibat 2 hal. Human error yang pertama, yaitu sopir yang mengantuk atau sopir yang hilang kendali. Misalnya akibat cuaca. Satu lagi, kondisi bus. Ini yang paling sering terjadi adalah akibat rem yang blong alias tidak berfungsi. Kita balik ke kasus peristiwa kecelakaan kemarin ya. Jadi setelah seluruh korban berhasil dievakuasi keluar dari bangkai bus yang ada di dasar sungai, akhirnya Polres Tegal melakukan olah TKP. Olah TKP ini dilakukan secara runut, mulai dari posisi awal bus yang terparkir sampai kondisi bangkai bus yang masih ada di dasar sungai. Nah, ini semua dilakukan terperinci. Tentunya ini nanti untuk dicocokkan dengan cerita para saksi. Dan tentunya ini untuk mencari ya penyebab kecelakaan. Dari pengakuan kernet dan juga sopir bus yang sudah dihimpun oleh kepolisian, ini mereka sebenarnya mengaku sudah memasang rem. Baik itu handbrake, plus mereka sudah mengganjal roda bus. Kalau sistem pengereman normal ya, atau tidak? Berdasarkan keterangan daripada supir maupun kenek, mereka telah mengaktifkan handrem dan juga memberi rem tambahnya, ini ganjal ya di ban. Nah loh, remnya sudah terpasang, roda pun diganjal. Terus gimana caranya itu bus bisa meluncur? Nah, sempat nih beredar kabar setelah kecelakaan terjadi, ada anak-anak yang juga salah satu penumpang melepas tuas rem tangan. Inilah sebabnya bus melaju dari kondisi awal, diam, terparkir, hingga meluncur. Tapi dugaan ini langsung dibantah oleh Kapolres Tegal. Berdasarkan keterangan dari saksi yang menjadi korban, di mana saksi ini duduk di sub nomor 3 dari depan, itu ketika kenek turun dari kendaraan, ya, saksi mendengar bahwasanya ada goncangan mesin yang keras yang mengakibatkan kendaraan ini melaju. Sehingga dalam hal ini saya tegaskan sementara ya tidak ada unsur kelalaian yang dilakukan ataupun kesengajaan dilakukan oleh anak-anak ya, karena informasi yang kami dapat dari keterangan para saksi, untuk anak-anak posisi berada di kursi bagian tengah daripada kendaraan bis ini ya. Dugaan itu udah dibantah. Berarti penyebab kecelakaannya masih misteri dong ya? Andainya itu di kendaraan itu ada CCTV-nya, kan tidak menduga, tidak menanya, oh ada anak kecil melakukan aktivitas di situ, tinggal dibuka aja CCTV-nya, kan gitu. Jadi tidak perlu menduga-duga, tidak perlu, mungkin siapapun yang menangani kasus itu juga tidak berani menduga-duga kan, karena tidak terlihat. Nah, ide bagus, memasang CCTV di setiap armada bus.
Kira-kira ada cara lain lagi nggak Pak untuk mengurangi jumlah kecelakaan bus ini? Dibikinin SOP pengemudinya, tatipnya ditaruh di dalam mobil. Semua penyewa juga akan mengikuti tata tertib itu. Ketika mobil dibunyikan, baru dipersilahkan. Kalau belum dipersilahkan ya jangan. SOP-nya pengemudi pada waktu parkir di tempat pariwisata, apa sih yang dilakukan? SOP-nya itu kan harus ada. Nah, di situ sudah ada apa belum? Dan juga kepada pengelola pariwisata itu kalau membuat tempat parkir bus itu juga sudah harus dianalisa tingkat keselamatan gimana, tingkat kemiringan keturulannya ini bus beban gimana. Kan itu juga menjadi prioritas juga kepada pengemudi-pengemudi kita yang parkir. Nah, kuncinya soal pembenahan. Pembenahan yang secara menyeluruh ya, jangan cuma sebagian-sebagian aja. Kemarin kalau nggak salah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mengatakan ya akan membentuk tim evaluasi yang khusus mengkaji seluruh destinasi pariwisata. Semoga ini bisa segera terbentuk dan bisa mengevaluasi dan membenahi, itu yang penting. Tapi sambil nunggu itu kayaknya ada salahnya deh, setiap stakeholder pariwisata berbenah masing-masing. Setuju? Oke, kalau punya pemikiran lain, silakan lanjut di kolom komentar. Sampai jumpa.